Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudara-saudara seiman di dalam Tuhan dimanapun berada. Bersyukur bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam seri kedua atau session kedua mengenai kesembuhan luka-luka batin. Dan pada session kedua ini saya akan membahas tentang penyebab dari luka-luka batin. Bila di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jiwa yang terluka dan 17 tanda orang yang terluka batinnya. Nah, pada kali ini saya mau membahas 4 penyebab orang terluka batinnya. Yang pertama, saudara, di dalam Yesaya pasal 49, saya bacakan kepada saudara, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, dikatakan demikian, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, kata Tuhan. Nah, penyebab yang pertama seseorang mengalami luka-luka batin adalah bahwa ia adalah orang yang tertolak dari orang tuanya. Saya ulangi, bahwa dia adalah orang yang tertolak dari orang tuanya. Mungkin saudara bertanya, mengapa ada orang tua yang bisa menolak anaknya? Saya merenungkan bahwa minimal itu ada 4 alasan orang tua atau yang menjadi penyebab orang tua menolak keberadaan anaknya. Bahkan sekalipun ia adalah anak kandungnya. Yang pertama, orang tua yang belum siap. Misalkan mereka baru menikah dan mereka merasa belum pengen punya anak dahulu, mereka ingin merintis untuk mencapai kehidupan atau kesejahteraan atau ekonomi yang lebih baik, sehingga mereka berusaha untuk meraih itu terlebih dahulu. Namun tiba-tiba istrinya melaporkan bahwa ia hamil. Mau digugurkan berdosa. Lantas akhirnya dengan rasa berat hati, rasa tidak bisa menerima, namun harus tetap dijalani. Jadi itu bisa saja menjadi penyebab. Atau hal-hal lain. Ya pokoknya dasarnya adalah orang tuanya belum siap untuk menyambut kehadiran anak tersebut. Makanya kalau ada orang tua memiliki 2 anak, ya, mungkin pada waktu mereka baru menikah dan anak pertamanya itu lahir, mereka mungkin belum siap secara mental, mereka belum siap secara ekonomi, mereka belum siap dalam banyak hal. Bisa saja anak pertamanya ini diperlakukan kurang baik. Namun ketika anak yang kedua lahir, kondisi mereka sudah lebih siap, sudah lebih mapan secara ekonomi, sudah lebih dewasa secara mental, ya, sehingga mereka memperlakukan anak keduanya lebih baik. Nah, ini biasanya bisa terbawa terus-menerus dan tentu saja dalam kehidupan si anak pertama itu dia merekam semuanya itu di dalam memorinya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kembali lagi alasan pertama kenapa orang tua menolak kehadiran seorang anak itu karena orang tua belum siap. Alasan yang kedua atau penyebab yang kedua, mungkin saja anak itu dikandung sebelum orang tuanya menikah. Jadi bisa saja kenapa orang tua menolak
anak tersebut karena hamil di luar nikah, ya belum menikah secara resmi, tapi sudah hamil duluan. Dan ini saya percaya banyak sekali terjadi, termasuk juga kepada orang Kristen. Nah, kita sebagai orang-orang yang hidup benar, hidup di dalam terang Tuhan, tentu saja kita dijauhkan dari melakukan hal-hal ini. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, terlanjur tidak lagi bisa di rewind, ya, tidak lagi bisa diputerbalikan atau dibatalkan, tapi sudah terlanjur terjadi. Nah, saudara butuh menyikapinya dengan benar, dengan bijaksana. Saudara silakan menghubungi Bapak Gembala saudara di mana saudara berjemaat, atau Ibu Gembala atau hamba-hamba Tuhan di mana saudara berjemaat, di mana saudara ditaruh Tuhan di dalam sebuah gereja. Ya, saudara bisa minta pelayanan dari sana, saudara bisa minta bantuan dari sana. Ya, ada panduan, ada konseling, ada pertolongan-pertolongan dalam mengatasi hal tersebut. Jadi, penyebab kedua kenapa orang tua menolak kehadiran si anak karena mungkin hamil di luar nikah, atau ketika hamil bisa juga ditinggal, ya, ketika hamil itu ditinggalkan. Jadi akhirnya si mama atau si ibu menjalani kehamilannya sendiri, itu juga merupakan penyebab untuk anak itu mengalami luka-luka batin. Nah, hal yang ketiga, itu penyebabnya bisa juga anak yang lahir itu tidak seperti yang dikehendaki. Biasanya pasangan-pasangan muda itu kan punya planning, punya rencana. Oh, pengen punya anak laki-laki. Oh, pengen punya anak perempuan. Ya, tahu-tahu yang lahir ketika pengen punya anak laki-laki, yang lahir perempuan. Ketika pengen punya anak perempuan, yang lahir laki-laki. Ketika pengen punya anak yang normal, tahu-tahu yang lahir anak autis, ya, anak Down syndrome, atau anak yang mungkin ada ketidaksempurnaan di dalam hidupnya, baik fisik atau kondisi kejiwaannya. Nah, bisa jadi ini menjadi penyebab untuk orang tua menolak kehadiran anaknya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan di mana Bapak Ibu Saudara berjemaat. Kemudian yang keempat adalah ketika istri sedang hamil, suaminya main serong, ya, suaminya berselingkuh atau berzinah. Ini banyak terjadi Bapak Ibu Saudara, karena memang secara medis setahu saya pada usia-usia kehamilan keberapa minggu itu memang untuk melakukan hubungan suami istri itu sudah tidak diperbolehkan biasanya, untuk menjaga kondisi janin yang ada di dalam rahim si istri. Nah, ketika hal itu terjadi, mungkin saja si suami mencari yang lain, ya kan? Melakukan perzinahan mungkin dengan orang dekat, mungkin dengan orang kantor, atau memang dengan penjajah seks komersial, dengan wanita yang menjajakan seks secara komersial, bisa saja. Nah, ketika istri mengetahui, itu bisa menjadi kepahitan bagi si istri. Si istri bisa kecewa, si istri bisa terluka hatinya, ya. Dan di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai ayat 16, Allah itu ketika seorang istri sedang hamil, Allah itu sedang menenun
janin yang ada di dalam rahim si istri. Nah, ketika terjadinya konflik karena suami main serong, ya, dan kemudian konflik itu mengakibatkan kepahitan bagi si istri, itu bisa menyebabkan sesuatu hal yang kurang baik dalam diri si janin. Bisa saja nanti ketika lahir ada hal yang tidak sempurna. Bisa saja sumbing, bisa saja langit mulutnya terbuka, atau hal-hal yang lain. Namun saya tidak berkata bahwa setiap orang sumbing itu mengalami terjadi karena hal ini, ya, bukan begitu, saudara. Tapi konflik tadi, kepahitan tadi bisa membuat proses pembentukan janin itu tidak sempurna. Ya, manifestasinya bisa sumbing, bisa langit mulut terbuka, atau hal-hal yang lain. Jadi saudara jangan terima ini secara salah, ya saudara. Tidak semua orang sumbing akibat dari hal ini. Bisa saja memang itu karena sesuatu yang diizinkan Tuhan, ya, dan sebagainya. Berarti kita sudah mengenal atau sudah mengetahui bahwa ada 4 penyebab kenapa orang tua menolak kehadiran si anak. Nah, hal yang kedua, ya, penyebab dari luka-luka batin seseorang adalah kurang kasih sayang dari orang tua. Saya ulangi, adalah kurang kasih sayang dari orang tuanya. Penyebabnya itu mungkin saja, ya, mungkin saja orang tua itu sudah meninggal. Ayah dan ibunya sudah meninggal sehingga si anak itu hidup sebatang kara. Dia bisa tinggal sama tantenya, sama keluarganya, atau tinggal di panti asuhan. Atau bisa jadi sekalipun orang tuanya masih ada, tapi si anak ini hidupnya di pingpong. Ya, di pingpong. Di pingpong itu maksudnya adalah sebentar si anak ini tinggal sama neneknya, sebentar anak ini tinggal sama omnya, sama budenya, sama pamannya, sebentar si anak ini tinggal lagi sama ii-nya, ya. Kalau orang Chinese itu ada yang disebut ii, ya, adik dari mama, atau tinggal sama keluarga yang lain dan sebagainya. Itu namanya hidup yang di pingpong. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini bisa menyebabkan si anak itu kurang kasih sayang orang tua. Jadi ini salah satu penyebab kenapa seseorang mengalami luka batin. Itu seseorang luka batinnya karena dia berasal dari keluarga yang broken home. Apa itu broken home? Broken home itu mungkin keluarganya papa mamanya cerai. Ya, mungkin dia harus ikut mamanya tapi dengan papa tirinya. Atau dia ikut papanya tapi dengan mama tirinya. Atau dia ikut salah satu orang tuanya yang tidak menikah lagi. Atau mungkin dia ikut orang lain, ya, dan sebagainya. Pokoknya dari keluarga yang tidak utuh, keluarga yang broken home. Ini juga menyebabkan luka di dalam batin. Kalau digali-gali itu banyak sekali, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali dampak-dampak yang disebabkan oleh broken home. Seringkali kalau saya memberikan nasihat ketika memberikan konsultasi, saya seringkali menasihatkan kepada orang tua bahwa anak itu bisa saja memiliki kecerdasan yang sangat bagus, potensi yang sangat besar. Tapi kalau dia mengalami keluarga yang broken home, terjadinya perceraian,
orang tuanya, semuanya yang bagus-bagus itu bisa saja jadi rusak. Oleh sebab itu, sangat penting kita menjaga keutuhan keluarga. Saya juga salah satu orang yang dididik, dipersiapkan oleh pemerintah lewat Dinas Pendidikan untuk juga memberikan edukasi dalam pendidikan keluarga. Nah, di dalam pendidikan keluarga, salah satu yang penting adalah bagaimana setiap ayah dan ibu itu melakukan peranannya. Nah, peranan ayah dan ibu itu tidak bisa digonta-ganti peranannya. Jadi kalau ada orang tua yang cerai, kemudian anak ini dibesarkan dengan single parent, tentu saja tidak seperti anak yang dibesarkan oleh keluarga yang utuh. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang dibesarkan oleh single parent, atau mungkin Bapak atau Ibu adalah seorang single parent, juga jangan berkecil hati. Kalau kita mencari Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, Tuhan itu tidak tinggal diam. Ya, Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia pasti menolong. Ya, dia pasti membantu. Dia pasti menunjukkan kasih-Nya, pemulihan-Nya. Namun kalau Bapak dan Ibu adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga broken home dan memang masih merasa ada luka-luka yang belum sembuh, maka penting sekali untuk mengalami kesembuhan. Ya, jadi saya berdoa untuk setiap single parent, Tuhan berikan hikmat. Dan saya berdoa untuk setiap pasangan tetap menjalankan fungsi keluarga secara yang sesuai dengan kehendak Allah, khususnya juga dalam membesarkan anak. Sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak mengalami penolakan, cukup di dalam kasih, cukup di dalam keadilan, cukup di dalam pendidikannya. Pendidikan baik pendidikan akademis maupun pendidikan karakternya, pendidikan kasihnya. Ya. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa kurangnya kasih sayang orang tua ini juga bisa disebabkan karena kasih sayang orang tua itu diberikan secara tidak merata, tidak adil. Jadi bisa saja anak ini bukan dari keluarga broken home, ada papanya, ada mamanya, tapi dia merasa kasih yang diberikan, perhatian yang diberikan, perlakuan yang diberikan itu baginya itu berbeda dengan saudaranya yang lain. Ya, ini pernah terjadi di mana? Di dalam Alkitab, ya, dalam kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf dimanja, diperlakukan istimewa oleh keluarganya, bukan oleh keluarganya, oleh orang tuanya, sehingga bisa menimbulkan keirian, ya, rasa iri dari abang-abangnya yang lain. Kemudian kurangnya kasih sayang dari orang tua juga karena orang tua itu fokusnya mencari uang, terlalu sibuk mencari uang, terlalu sibuk membangun kesejahteraan keluarga. Boleh nggak kita berharap dan merencanakan supaya kita punya kesejahteraan yang lebih baik? Sangat boleh. Sangat boleh. Itu sangat boleh. Untuk kita maksimal di dalam kehidupan kita, sangat boleh. Tapi kita juga sebagai orang tua, peranan kita bukan hanya untuk memberikan kesejahteraan, bukan. Ada peranan yang lain, kan? Peranan mendidik, peranan mengasihi, peranan
memberikan rasa sayang kepada anak-anak kita juga. Itu juga peranan orang tua. Jadi, jadilah orang tua yang holistik. Jadilah orang tua yang holistik, orang tua yang menyeluruh, yang komprehensif, ya, yang memperhatikan anaknya secara komprehensif. Perhatikan anaknya dalam bidang pendidikan, perhatikan anaknya dalam kasih sayang, perhatikan anaknya dalam perhatian, dalam hal-hal kebutuhannya, dan seterusnya. Bahkan dalam hal-hal rohaninya. Jadi, itu yang saya bisa sampaikan. Salah satu penyebab, ya, bagian yang kedua penyebab dari luka-luka batin adalah kurangnya kasih sayang dari orang tua. Hal yang ketiga, penyebab dari luka-luka batin adalah karena dilukai orang tuanya. Dilukai orang tuanya. Bagaimana orang tua bisa melukai, khususnya bapak? Di dalam Kolose pasal 3 ayat 21, Efesus 6 ayat 4, ya, itu jelas Alkitab mengatakan, janganlah bapak-bapak melukai hati anak-anaknya. Nah, bagaimana orang tua bisa melukai hati anaknya, khususnya seorang ayah? Saya merenungkan dan saya mengkaji dan saya juga mempelajari ulang dari apa yang diajarkan oleh almarhum Bapak Pendeta Obadja Rawan. Minimal saya menemukan 4 hal kenapa seorang bapak bisa melukai hati anaknya, atau bagaimana seorang bapak bisa melukai hati anaknya. Yang pertama, bapak itu mengumbar janji-janji, tapi tidak pernah dipenuhi. Jadi hati-hati bila berjanji dengan anak kita. Kalau kita mau berjanji, kita ukur dulu apakah kita bisa menepatinya. Jangan mudah bicara. Manusia itu yang dipegangkan kata-katanya. Jadi kalau anak kita sudah berusaha sedemikian rupa, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang diminta karena dia mengejar apa yang dijanjikan papanya, dan setelah dia berusaha, dia bisa mencapai itu. Pada waktu dia menagih janjinya, papa yang berkata, nanti ya nak, sabar ya nak. Namun itu tidak pernah datang. Jadi lebih baik kalau bapaknya tidak bisa melakukannya, ya minta maaf. Diganti dengan apa yang bisa diberikan. Jadi jangan hanya mengumbar janji-janji. Ya, yang kedua, bapak itu tidak bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Seorang bapak yang tidak bertanggung jawab, tidak memainkan peranan sebagai seorang kepala keluarga, itu juga melukai hati anaknya. Saya melihat bahwa ada bapak-bapak, ada yang seharusnya mereka kepala keluarga, tapi mereka menyerahkan otoritas mereka, kewajiban mereka kepada istrinya. Istrinya lebih berperan. Istrinya yang banting tulang bagi keluarganya. Istrinya yang kerja habis-habisan bagi keluarganya. Sedangkan sang suami atau sang bapak itu hanya kongko-kongko di kedai kopi.
banting kartu, banting dadu, ya. Itu melukai hati anak. Itu melukai, pulang mabuk-mabukan, tidak mencari uang tapi menghabiskan uang. Itu melukai. Ya, melukai. Kalau saudara dibesarkan dengan kondisi seorang ayah seperti itu, kini sudah waktunya saudara disembuhkan. Kalau saudara seorang ayah yang seperti itu, kini waktunya saudara bangkit, mengambil tanggung jawab, memulai apa yang bisa saudara mulai dengan benar. Jadi, bertanggung jawablah ayah-ayah kepada istri dan anakmu. Karena Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepadamu, dan Dia juga pasti memberikan kemampuan itu kepadamu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ketiga adalah bagaimana seorang bapak itu melukai hati anaknya. Karena bapaknya itu sangat otoriter dan sadis. Kelewatan gitu otoriternya. Ya, nggak ada batasnya. Jadi kita boleh bertindak tegas, tapi tidak sadis. Sadis itu kan artinya tidak berperi kemanusiaan. Karena terlalu keras diperlakukan oleh ayahnya di masa kecil, itu yang akhirnya membentuk karakter anak itu juga. Jadi bukan hanya luka batin saja, yang membentuk karakter anak itu juga menjadi keras kepada orang lain. Bisa semena-mena. Ya. Nah, ini adalah penyebab. Ya, saya sedang membuka penyebab-penyebabnya supaya Bapak Ibu Saudara mengetahuinya, dan kalau tahu dan selama ini melakukannya, berhenti dan merubahnya sesuai dengan keinginan Allah, melakukan kebenaran firman. Baik, hal yang keempat adalah kenapa seorang bapak bisa melukai hati anaknya. Caranya bagaimana? Adalah karena pendisiplinan orang tua yang terlalu keras atau diktator. Kalau menghukum itu keterlaluan menghukumnya. Sudah dikunciin di kamar mandi, disiram pakai air, dibiarkan dengan bajunya yang basah. Itu keterlaluan. Kita harus mendidik anak kita. Tapi ada batasnya. Ya, dan kalau saudara merasakan didikan-didikan seperti itu mungkin yang menjadi penyebab kenapa luka-luka itu masih menganga dan berdarah di dalam batinmu. Oh, puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau melalui firman-Nya kita bisa menemukan jalan ini untuk kesembuhan dari batin kita yang terluka. Bila masih ada luka-luka di batin kita, kiranya kita disembuhkan. Disembuhkan. Dokter hanya bisa menyembuhkan fisik kita. Dokter hanya bisa memberikan obat kepada fisik kita. Tapi batin ini hal yang berbeda. Hal yang keempat, mengenai penyebab luka-luka batin. Kalau tadi itu karena yang ketiga karena dilukai orang tua, yang keempat justru karena dimanjakan orang tua. Jadi melukai terlalu keras juga bisa menyebabkan luka batin, tapi dimanja yang berlebihan juga bisa menyebabkan luka batin. Alkitab berkata dalam Mazmur 89 ayat 15, kasih dan keadilan itu Bapak Ibu Saudara harus dilaksanakan di dalam keluarga dengan berimbang. Kita nggak bisa hanya memberikan kasih saja tapi tidak disertai keadilan. Tapi kita tidak hanya bisa
memberikan keadilan saja, tapi tidak disertai oleh kasih. Keduanya harus diberikan secara proporsional atau seimbang. Apa yang membuat orang tua memanjakan anaknya? Saya ada beberapa hal, saudara. Contohnya, kenapa orang tua memanjakan anaknya? Contohnya yang pertama, mungkin anak itu waktu kecil sakit-sakitan. Atau pernah mengalami sakit yang sampai kritis. Sehingga dari situ orang tuanya takut. Ya, dan selalu merasa anak ini lemah. Padahal dia sudah seorang anak yang kuat. Dan itu terjadinya di masa kecil. Sekarang mungkin dia sudah remaja. Mungkin sekarang dia sudah dewasa. Tapi pandangan emosional di dalam hati orang tuanya itu masih seperti itu. Sehingga orang tuanya tidak berani berkata tidak ketika anak itu meminta sesuatu. Orang tuanya tidak berani berkata tidak dan tidak berani menunda untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Ketika anaknya mulai menunjukkan ngambeknya, rasa demonya, rasa kesalnya, ya, itu yang salah satu penyebab kenapa orang tua memanjakan anaknya. Nah, hal yang kedua, anaknya itu tidak pernah ditegur ketika melakukan yang salah. Anak yang salah perlu ditegur. Teguran itu sesuatu yang perlu. Sesuatu yang perlu, kalau tidak dilakukan, maka ada yang kurang. Anak yang salah perlu ditegur. Kita butuh menyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Lantas kalau anak itu tidak pernah ditegur, lama-lama dia menjadi seorang anak yang pemberontak. Seperti siapa? Di dalam Alkitab ada contohnya, yaitu Adonia, anak dari Raja Daud. Di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dan 6. Adonia ini dimanjakan sampai akhirnya dia memberontak. Sampai akhirnya dia menjadi anak yang keras, yang susah untuk diajar, yang susah untuk dinasehati. Karena dari kecilnya itu diperlakukan seperti itu. Ujungnya apa? Naas didapat oleh Adonia. Kalau kita mengasihi anak kita, kita butuh didik anak kita. Jangan-jangan luka batin itu ada di dalam diri kita, ada di dalam diri saudara, karena saudara terlalu dimanja. Sehingga saudara memberontak. Orang yang memberontak kepada orang tuanya pasti memberontak kepada pemimpinnya. Di gereja juga dia pasti memberontak. Di lingkungan masyarakat dia juga pasti memberontak. Kalau dia tidak bisa berani memberontak secara fisik, dia akan memberontak dengan kata-kata dia, dengan sikap dia. Dan ingat, orang yang terluka itu akan menyebarkan lukanya supaya orang bisa ikut dia. Nah, yang terakhir, yang ketiga,
Mungkin dimanjakan anak itu karena mungkin dia anak tunggal, anak satu-satunya. Atau mungkin dia anak laki-laki satu-satunya. Atau dia mungkin anak perempuan satu-satunya. Jadi dimanja. Berarti hari ini, dalam session ini, kita sudah belajar mengenai 4 penyebab luka batin. Dan semuanya itu kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dimulai dari apa yang terjadi di dalam keluarga. Dan memang benar, seorang yang bisa menyebabkan luka yang begitu dalam adalah orang yang sangat dekat dan sangat penting bagi kita. Jadi kalau orang yang paling dekat yaitu keluarga kita, papa kita, mama kita, menimbulkan luka, maka luka itu bisa luka yang sangat dalam. Di sesi yang ketiga, saya akan membahas bagaimana menerima atau disembuhkan bagi luka-luka batin tersebut. Ikuti video selanjutnya supaya saudara mendapatkan pengajaran yang komprehensif. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan dan berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.